Shalom. Majelis HKB Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah pada saat ini, selamat datang, selamat beribadah. Demikian juga jemaat di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming, selamat beribadah. Marilah kita memulai ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku kami serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 71 ayat 4.
hukum Tuhan dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehat sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 688 ayat 1 dan 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 435 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita membacanya bergantian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan
Dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 564 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta jemaat gereja kita untuk minggu ini, minggu pertama setelah Epifanias, tanggal 12 Januari 2025, dengan topik untuk memberitakan firman Tuhan. Hal koordinasi Parhalado. Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, koordinasi Parhalado masuk pukul 17.00 WIB. Bulanan
Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Januari 2025, dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Januari 2025. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Diakonia, pemberitahuan, mangojakon pelayan Bibelfro. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Januari 2025, dalam ibadah siang pukul 10.00 WIB, akan dilaksanakan pelantikan Manang Mangojakon Inang Bibelfro Nur Cahaya Lamria Boru Sinaga sebagai pelayan fungsional di HKBP Resort Cimahi, dilanjutkan dengan acara Ramatama yang diikuti oleh semua perhalado dan pengurus kategorial bertempat di gedung sekolah minggu. Kebaktian awal tahun dan jamuan kasih sekolah minggu. Kebaktian awal tahun dan jamuan kasih sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 19 Januari 2025. Waktu masuk pukul 7.30 WIB, tempat gedung sekolah minggu. Dress code, kaos sekolah minggu terbaru. Di dalam acara ini, adik-adik dan orang tua yang ikut dalam perjamuan kasih masing-masing wajib membawa 1 bungkus sari roti atau contoh terlampir, lihat share di grup. Ditunggu kehadirannya adik-adik semuanya. Donor darah, seksi kesehatan. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Januari 2025, seksi kesehatan akan mengadakan donor darah yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan PMI UTDRS Cibabat. Dimohon kepada jemaat supaya ikut mendonorkan darahnya. Setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. Pelayanan perjamuan kudus. Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 yang lalu, gereja kita telah melayani perjamuan kudus kepada Nyonya Simatupang Boru Gultom, week 3. Pelajar Sidi. Pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, pelajar Sidi kembali melaksanakan pembelajaran, masuk pukul 15.00 WIB, dan hari Sabtu masuk pukul 15.30 WIB. Kalender dan aturan dan peraturan. Pesanan kalender, aturan peraturan mendekat dan pajonok serta jamita sudah sampai di gereja. Kalender dan APP dibagikan gratis dan akan dibagikan oleh sintua weknya masing-masing kepada semua jemaat. Surat pengunduran diri. Gereja kita menerima surat pengunduran diri Dr. Gigi Maria Clara Angelina Boru Sirait sebagai pelayan GSM HKBP Cimahi, Jalan Lurah Cimahi, dikarenakan akan menempuh studi S2 spesialis bedah mulut di Unhas Makassar, terhitung sejak tanggal 3 Januari 2025. Rekening Huria dan pembangunan. Sehubungan telah berlakunya pemakaian kiris persembahan di gereja kita, maka rekening gereja yang lama atau Bank Mandiri akan segera ditutup dan dipindahkan ke rekening Huria yang baru, Bank BRI dengan nomor rekening 2101-000833-56-2. Untuk itu, dihimbau kepada jemaat untuk mentransfer persembahan ucapan syukur, persembahan bulanan, perpuluhan, DSH, dan persembahan lainnya agar mentransfer ke rekening BRI tersebut. Rekening Bank Mandiri akan ditutup pada akhir Februari 2025 dan sesuai dengan keputusan rapat kuria,
bahwa rekening pembangunan Bank BCA BTC nomor 5140706070 atas nama Wilmar Tommy Aruan sementara ditutup menunggu keputusan berikutnya. Perekrutan tukang parkir. Sesuai dengan hasil rapat kuria, gereja kita akan memungut uang parkir pada saat ada kebaktian pesta di gedung sekolah minggu. Untuk itu, apabila ada jemaat yang berminat menjadi operator parkir supaya mendaftar ke gereja kita. Ibadah sore. Ibadah sore kembali dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 25. Masuk pukul 16.30 WIB. Pembongkaran pohon Natal. Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, gereja kita akan melaksanakan pembongkaran pohon Natal dimulai pukul 09.00 WIB. Dimohon untuk hadir para halado, seksi paropuan, dan seluruh panitia kategorial Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Warta tambahan, berita duka. Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 telah meninggal dunia Bapak Rapadi Panjaitan, lahir tanggal 5 Februari 1956, tutup usia 68 tahun, beralamat di Kampung Ki Hapit Barat, Jalan Pendidikan 2, RT 09 RW 09. Saat ini masih disemayamkan di rumah duka Dustira, dan gereja kita akan mengadakan ibadah di rumah duka masuk pukul 9.00 WIB. Demikianlah warta jemaat gereja kita untuk minggu ini. Terima kasih. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 128 ayat 1 dan seterusnya sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Puji
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ora samanginang. Selamat tahun baru. Memang terasa dope miak nikat bang layangnya teh. Songona aporo tak dope nama rek sudi. Ya, Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama setelah Epifanias kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Alkitab TB2. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus." Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa iri itu mungkin sudah ada dalam kehidupan setiap orang. Tetapi persentase rasa iri ini mungkin yang berbeda-beda. Bahkan orang berkata ada iri yang positif. Kenapa dia bisa, aku tidak bisa, dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara tentang karunia, ketika kita berbicara tentang anugerah Allah, maka kita akan melihat anugerah Allah itu dalam setiap person atau dalam setiap pribadi manusia yang tidak pernah sama anugerah itu. Sehingga kita kadang iri kepada orang, wah aku seperti ini, kenapa dia seperti ini? Aku seperti ini, kenapa dia seperti ini? Walaupun kita sudah percaya bahwa anugerah itu setiap orang memilikinya. Amin. Sudah lo kamu majalo anugerah ni debata? Sudah. Semua manusia memiliki anugerah Allah, walaupun anugerah itu berbeda.
Tetapi terkadang kita tidak menyadari anugerah yang ada dalam kehidupan kita itu adalah bagian yang seharusnya kita terima. Bukan melihat anugerah yang diberikan kepada orang lain itu menjadi bagian dari anugerah yang harus dia ambil dari orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi. Harta adalah anugerah. Tahta adalah anugerah. Kemampuan adalah anugerah. Dalam teks berbicara, ketika Petrus bersama dengan saudaranya, sahabatnya ke Samaria, mereka atas kuasa Allah menumpangkan tangan kepada orang yang sudah percaya kepada Allah, namun hanya dibaptis di dalam nama Yesus, karena baptisan adalah di dalam nama Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka sudah percaya kepada Yesus, mereka sudah percaya kepada Allah Bapa, tetapi mereka belum menerima kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, Petrus menumpangkan tangan. Nah, dalam ayat 14 dikatakan bahwa sesudah rasul-rasul di Yerusalem mengetahui bahwa di tanah Samaria sudah menerima firman Tuhan, maka Petrus dan Yohanes diutus melengkapi pelayanan itu, melengkapi pelayanan. Nah, di sanalah terjadi sebuah hal yang di luar prediksi atau pikiran Simon. Simon, bukan Simon Petrus. Simon. Dia melihat bahwa Petrus dan Yohanes mempunyai anugerah yang khusus dalam hidupnya tentang penumpangan tangan. Ketika Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan, ada kuasa roh yang hadir, yang timbul dalam kehidupan jemaat yang ada di Samaria, Yerusalem. Nah, ada orang yang iri, walaupun Simon itu sebenarnya sudah menerima anugerah. Anugerah apa? Anugerah yang berbeda dari Petrus dan Yohanes. Anugerahnya dalam teks kita bisa melihat Simon itu orang yang mempunyai duit, uang. Dia berkata kepada Petrus, dia kasih uang. Berikan anugerah itu juga sahabat bagiku, agar saya bisa juga menumpangkan tangan. Saudara-saudara, anugerah tidak boleh atau tidak pernah bisa membeli anugerah Allah lainnya. Karena anugerah yang kita miliki adalah sama-sama anugerah, maka anugerah yang kita miliki tidak akan pernah bisa untuk mendapatkan anugerah yang lain dari orang yang sudah menerimanya. Apapun itu. Kalau berbicara tentang duit, semua butuh duit. Adong jol mana sebutuh hebeng? Ada orang yang tidak butuh uang amanginang? Ada? Bohong kalau dikatakan ada yang tidak butuh duit. Tapi yang berkata cukup untuk dirinya sendiri itu banyak. Menikmati hasil, menikmati karya Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang ada bagi diri sendiri, itu banyak. Tapi kalau kita katakan dang rikut diau hepeng, kita sedang berdosa kepada Tuhan. Ya. Simon berkata kepada Petrus dan Yohanes, berikan kuasa itu kepadaku. Dia memberikan uang. Saudara-saudara, dengan tegas Petrus berkata, dia mau mengutuk Simon. Bukan dengan perkara uangnya, tetapi pikirannya. Bahwa pikiran dia yang salah, bukan uang, bukan harta dia yang salah. Pikirannya yang salah, bahwa segala sesuatu bisa dia miliki dengan apa yang dia punya. Sehingga dia berkata, berikan itu kepadaku. Petrus berkata, binasalah.
Binasalah uangmu, yang dikutuk uangnya. Kenapa uangnya? Karena uangnya, hartanya mempengaruhi pola pikirnya bahwa menginginkan segala sesuatu yang dia inginkan bisa dengan hartanya. Bahkan untuk anugerah Tuhan juga bisa. Itu pikiran dia, bukan hartanya yang salah. Dak ya salah harta. Hartamu tidak pernah salah. Berkat Tuhan yang ada padamu tidak pernah salah. Hanya cara kita memikirkan atau pola pikir kita tentang harta kita yang sering membuat kita salah dalam hidup ini. Jangan salahkan anugerah Tuhan itu. Nah, binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau. Kenapa dia juga? Karena pikirannya membuat dia sesat, membuat dia buta hati, membuat dia buta iman, bahwa sesungguhnya yang Allah berikan kepadanya cukup untuk dirinya, dan anugerah yang diberikan kepada orang lain cukup untuk orang lain. Enyahlah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan tegas Petrus berkata, uangmu tidak bisa membeli karunia Allah. Uangmu tidak bisa membeli karunia Allah. Kenapa tidak bisa membeli karunia Allah? Karena uang itu adalah anugerah dari Allah. Masa kita harus membeli Allah dengan apa yang diberikan Allah kepada kita? Gak mungkin. Dan mungkin. Nah, saudara-saudara, dalam kemarahan itu, setiap orang yang percaya, dalam teks yang lain berkata, hendaklah amarahmu selesai atau lenyap sebelum matahari atau watakna adorak sobot matahari terbenam. Simon mengakui bahwa dia sedang salah di hadapan Tuhan. Simon mengakui bahwa dia sedang salah, berada di posisi yang mencekamkan, di posisi yang membuat dia hancur, di posisi yang membuat dia jauh dari Allah, yang membuat dia buta akan harta dunia. Dia berkata kepada Petrus dan Yohanes, hendaklah juga engkau berdoa untukku. Dia mohon ampun kepada Tuhan melalui hambanya Petrus dan Yohanes. Hendaklah engkau juga berdoa untukku. Agar apa, saudara-saudara? Biar dia selamat dari hukuman itu, biar dia selamat dari kutukan itu, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu. Saudara-saudara, apapun ceritanya, kita pasti pernah gelap mata, kita pernah pasti gelap hati, kita pernah pasti taruh juni di ngulun, taruh juni hati Indonesia na, aduh ya teh, pencobaan ya, tercobai dalam kehidupan ini. Mau lo hati Indonesia menobah, hati mau lihat letusan hati Indonesia menong. Ya. Sering kita dalam hal itu, walau itu datang dari diri kita sendiri, datang dari orang lain, datang dari komunitas kita, datang dari orang yang paling dekat dengan kita. Ya. Terkadang juga sering kita melihat anugerah yang kita miliki itu menjadi bagian dari sebuah tolak ukur kepada orang lain. Saya selalu suwingot duca mitaku perjulu, jangan buat dirimu menjadi tolak ukur kepada orang lain tentang apapun, walaupun tentang berkat yang kau terima. Bahwa semua manusia terberkati walau beragam berkat yang kita terima. Ada penjual tolor, ada penjual sayur, ada penjual obat, ada penjual gogo, mengangkat barang, memundak, ada warni, buruh kasar, semua terberkati. Jadi jangan biarkan hidupmu menjadi ukuran, dan lihatlah, jangan buat orang lain menjadi ukuran tentang berkat Tuhan yang kamu miliki.
Bereng masih Simoni. Dia melihat bahwa ukuran berkat Tuhan hanya Petrus dan Yohanes yang mampu menumpangkan tangan. Tetapi anugerah yang dia miliki, dia tidak sadari lebih banyak juga cukup untuk dia dan membuat dia sebenarnya bahagia dalam hidup ini. Saudara-saudara, jangan pernah melihat itu dalam kehidupan ini. Iri hatimu akan tinggi. Kamu tidak akan bersabar dalam hidup ini. Kamu tidak akan menikmati hidup ini jika membuat orang lain menjadi patron dalam kehidupanmu. Tapi buatlah Tuhan itu patron dalam hidupmu, menjadikan kamu orang yang sangat berbahagia. Jangan pernah melihat sisi lain dari orang lain menjadi bagian pengutukan untuk dirimu sendiri. Kenapa dia seperti ini, aku seperti ini. Jangan. Tapi jadikan Tuhan patron, tolak ukur dalam setiap kehidupanmu. Ketika kita melakukan sesuatu kesalahan di hadapan Tuhan, tidak ada kesalahan yang tidak terampuni. Di mata Tuhan tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni, kecuali menghujat Roh Kudus. Hanya itu satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni, menghujat Roh Kudus. Maka katakanlah, doakan juga aku agar aku tidak menerima hukuman sesuai dengan apa yang kamu katakan. Jika kamu sedang sendiri, berdoalah kepada Tuhan atas segala kesalahanmu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya apa yang terpenting dalam hidup? Akhirnya apa yang terpenting dalam kehidupan? Lihatlah bagaimana topik minggu kita, tema minggu kita berkata pada hari ini, diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Segala yang kamu lihat, segala yang kamu rasakan, segala yang kamu bisa pegang, segala yang bisa kamu nikmati hari ini, yang datang dari Tuhan, akhirnya jadikan itu alatmu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui kesaksian hidupmu bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang baik, Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh anugerah, Tuhanmu adalah Tuhan penolong. Rasakan kuasa pertolongan Tuhan dalam hidupmu, rasakan pemberian Tuhan melalui anugerahnya dalam hidupmu. Bersaksilah. Lihatlah dalam ayat 25 dikatakan, setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Keduanya, Petrus dan Yohanes, bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem dan di dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung. Tugas kita memberitakan Injil dalam setiap anugerah yang kita miliki. Adakah saudara yang tidak menerima anugerah? Tidak ada. Semuakah kita menerima anugerah? Semua. Bahkan sampai akhir hayat kita pun nantinya molga-polga pehita anon. Utang udah molga-polga. Aduh, ada Indonesia ini molga-polga. Mengalgi-palgi. Nafas terakhir ini, inna. Di situ ada anugerah Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu walaupun detik-detik terakhir kehidupanmu. Tuhan ada untukmu. Jadi, saudara-saudara, mari bangga punya Tuhan yang baik, yang selalu memberikan anugerah dalam kehidupan kita dengan versi yang berbeda. Sekali lagi, jangan tuntut Tuhan dalam versimu untuk melihat anugerah itu yang dimiliki orang lain. Kamu akan terjebak dalam pikiranmu sendiri. Jadi saudara-saudara, semakin besar Tuhan berkarya atas hidup kita, semakin tinggi juga kita untuk melakukan anugerah itu. Karena anugerah itu juga harus dikerjakan seperti keselamatan yang harus dikerjakan. Mari memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan anugerah yang kamu terima. Dang sarupa solat nari anugerai, dang sude pat dita, dang sude situa, dang sude guru huria, dang sude parmusik, song leader. Tetapi kita semua sama-sama mempunyai anugerah, kan? Dang sude penompangan tangap bui di HKBP. Jadi unang pola bersiadu-siadu situan yang menompakkan tangan. Tong do anugerah nang peso menompangkan tangan. Itu ruas pe nang peso masu-masu hamuna tong do menompang tong do anugerah noni. Hiduplah dengan damai sejahtera di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat menikmati anugerah Tuhan
dan selamat berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan atas segala belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar, kami tahu Tuhan baik dalam segala perkara kehidupan kami. Perkara kecil, perkara besar. Tuhan ada untuk kami. Kami nyatakan dan kami sungguh-sungguh merasakan anugerah-Mu. Dan anugerah pemberian Tuhan juga yang berbeda dalam kehidupan kami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kuasa Tuhan dan kasih kami satu dengan yang lain, agar kami saling melengkapi dalam anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak sampai kepada orang tua. Anak-anak Engkau berikan sukacita dalam tumbuh kembang mereka Tuhan. Dalam bangku pendidikan, sekolah, Engkau berikan hikmah, pengertian dan kebijaksanaan. Ketika saudara-saudara kami, anak-anak jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan anugerah talenta yang Tuhan berikan, mari tunjukkan Tuhan, agar mereka boleh bersuka cita dalam hidupnya. Ketika mereka sedang mencari jodoh, Tuhan, kami tahu di dalam nama Tuhan segala sesuatunya ada, dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang mencari jodoh, tunjukkan jodoh yang terbaik Tuhan. Kau berkati setiap orang tua yang setiap harinya selalu berlutut, melipat tangan, berdoa kepada Tuhan untuk anggota keluarganya, anak-anaknya. Bantu orang tua, jemaat-Mu, mencukupkan apa yang penting, apa yang perlu dalam kehidupan rumah tangga dan juga anak-anak mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan ada. Untuk itu Tuhan, kami berdoa buat kesembuhan jemaat-Mu yang sedang berbaring di rumah sakit. Nyonya Simatupang, Boru Gultom, yang hari ini sampai saat ini masih terbaring di ICU rumah sakit Ustira. Tuhan Yesus, dalam usianya yang senja, yang sudah tua, seluruh anak-anaknya, peperannya berharap yang terbaik untuk orang tuanya, agar kelak selalu bisa berdoa untuk mereka, selalu bisa untuk menopang iman anak-anaknya. Tapi Tuhan yang empunya kami, Tuhan yang memiliki napas, tubuh, jiwa dan roh kami. Tuhan, jika Tuhan melihat Inang Boru Gultom dalam deritanya saat ini, kami mohon ampun atas segala dosanya. Jika Tuhan masih berkenan untuk kehidupan beliau, segeralah Tuhan, Kau sembuhkan dia. Jika Tuhan sudah mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan Inang Boru Gultom, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan nyawanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Bantu dia Tuhan dalam setiap derita yang dia alami hari ini. Walaupun dia tidak merasa apa-apa lagi hari ini, tapi dia berharap akan kuasa Tuhan. Jadilah kehendak-Mu untuk Inang Nyonya Simatupang, Boru Gultom. Hapus, ampuni dia Tuhan. Engkau berkati seluruh peperannya, agar dengan iman berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidup orang tuanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat-Mu, Nyonya Tobing Boru Sihombing di Rumah Sakit Mitra Kasih. Hal yang terbaik pasti Tuhan berikan.
berkenanlah Tuhan memberkati obat-obatan dan alat-alat medis yang beliau pakai. Dan berkenanlah memberkati setiap dokter, para medis yang merawat beliau, agar sesegera mungkin Tuhan boleh kembali ke rumah dengan sehat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu buat keluarga Nyonya Simatupang Boru Sormin dan Milda Boru Sidabuke yang telah pulang dari rumah sakit dan proses pemulihan. Pulihkan Tuhan, berikan hikmat sukacita. Dan juga Amang Pelman Pasaribu yang boleh bersukacita setelah sekian lama Tuhan tidak bisa bersekutu dengan kami di tengah-tengah gereja-Mu karena sakit yang beliau derita. Terpuji nama Tuhan atas segala belas kasihan-Mu. Engkau sempurnakan sukacita Amang Pelman Pasaribu melalui segala usaha beliau untuk mencari kesembuhan dari Tuhan. Tabahkan dan berkati. Kami berdoa juga buat keluarga yang sedang berduka hari ini, keluarga yang ditinggalkan Amang Panjaitan, terlebih Inang Boru Sitopul yang harus berpisah dari suaminya, dan anak-anaknya juga yang harus berpisah dengan ayah bapaknya. Kau berikan penghiburan Tuhan, dan sesaat lagi, sebentar Tuhan, kami akan melayani di tengah-tengah duka mereka. Hantarkan para hamba-Mu untuk memberikan penghiburan dari Tuhan kepada jemaat-Mu yang sedang berduka. Saudara-saudara kami yang sakit, yang hari ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu, di dalam nama Tuhan bantu mereka, pulihkan mereka, kuasa Tuhan yang ada bagi mereka. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam sukacita kepada Tuhan Yesus dan dalam iman percayamu, berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan kedua dan persembahan bulanan kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan melalui amplop dan juga bisa melalui QRIS atau ditransfer. Kita bernyanyi. Puji Tuhan kita, Juru Selamat.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam.